Kalau tidak ada di Al-Quran, kalau tidak ada di hadis, berarti langsung haram, langsung terlarang, pelakunya langsung masuk neraka. Kan tidak ada di Quran, kan tidak ada di hadis. Agama ini kan sudah sempurna, katanya seperti itu. Lupa dia dengan hadis Mu'az bin Jabal tadi, bahwa kalau sebuah perkara tidak kita temukan dalam Al-Quran, tidak kita temukan di dalam hadis, apa yang kita lakukan? Kita halalkan atau kita haramkan? Bukan dua-duanya. Ijtihad. Ijtihad. Kita teliti. Ini perkara ini bolehkah atau tidak? Kemudian kalau sahabat Bilal bin Rabah, Bapak Ibu, itu membuat yang namanya salat sunat setelah wudhu. Beliau setelah selesai wudhu, Bapak Ibu, salat sunat 2 rakaat. Nah, itulah yang disebut dengan salat sunat wudhu, Bapak Ibu. Di banyak hal yang dikerjakan oleh sahabat malah tidak dilakukan di zaman Nabi, tapi itu memiliki formulasi atau ada irisannya dengan hadis-hadis dengan ayat yang sifatnya umum tadi, Bapak Ibu. Untuk tema kita malam ini, Bapak Ibu sidang jamaah, kita teknis diskusinya, kita berikan nanti kesempatan kepada kedua narasumber kita untuk memaparkan materi kita malam hari ini. Setelah itu nanti baru kita adakan sesi tanya jawab setelah itu nanti. Tema kita malam ini, Bapak Ibu sidang jamaah, sebagaimana yang ada di spanduk yang ada di luar, amalan-amalan sunnah yang dianggap bid'ah, atau amalan-amalan sunnah yang dituduh bid'ah, atau amalan-amalan sunnah yang diduga itu perbuatan bid'ah. Itu tema yang kita angkat pada malam hari ini. Maka inti tema kita pada malam hari ini ada 2. Yang pertama persoalan bid'ah, dan yang kedua tentang amalan-amalan apa saja yang masuk kategori bid'ah dan amalan-amalan yang tidak masuk dalam kategori bid'ah. 2 itu tema kajian kita pada malam hari ini. Supaya nanti dengan kajian ini terbuka wawasan kita tentang persoalan agama kita. Kita tidak picik pandangan, tidak sempit wawasan kita dalam memahami agama yang mulia ini. Karena ada ulama-ulama yang berbeda pendapat nanti tentang persoalan-persoalan bid'ah ini. Pertanyaannya Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa bid'ah itu sebenarnya? Apakah yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah? Apakah yang tidak dikerjakan Rasul itu bid'ah? Ataukah yang tidak dilakukan Nabi, yang tidak dicontohkan Nabi yang mulia itu bid'ah? Ini pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini nanti yang akan dikupas oleh kedua narasumber kita. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan pencerahan terutama terkait dengan persoalan-persoalan bid'ah, sehingga nanti kita tidak cepat memponis ini bid'ah, ini syirik, ini musyrik, ini kafir. Kita tidak mudah menuduh atau memponis. Karena Bapak Ibu sidang jamaah, orang kalau sudah berilmu itu sangat takut sekali mengeluarkan kata-kata bid'ah itu. Semakin dalam ilmu seseorang, maka semakin takut dia mengeluarkan kata-kata bid'ah. Kenapa takut? Karena konsekuensi dari bid'ah itu nanti finnar. Ini persoalannya Bapak Ibu sidang jemaah. Maka kita harus hati-hati. Kita harus lihat dulu setiap amalan-amalan itu apakah ada landasan dalilnya atau tidak, ada hujahnya atau tidak. Maka akibat dari tuduhan bid'ah itu Bapak Ibu sidang jemaah, berarti nanti kita menuduh saudara kita berada di dalam api neraka. Karena Nabi mengatakan, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ya, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nah, ini konsekuensinya sangat berbahaya sekali kalau kita menuduh amalan-amalan yang dilakukan oleh saudara kita sesama muslim, sementara itu ada landasannya, ada dalilnya,
maka tuduhan bid'ah itu nanti akan kembali kepada kita. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu sidang jamaah. Maka malam hari ini sengaja kita angkat persoalan ini supaya bertambah ilmu kita, bertambah ketawaduan kita, sehingga kita tidak mudah memponis dan menyalahkan orang lain. Maka tidak memperpanjang waktu, maka kita buka acara diskusi kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita serahkan kepada kedua guru kita narasumber untuk membahas tentang bid'ah dan amalan-amalan yang dianggap bid'ah. Sebelum kita serahkan kepada kedua narasumber kita, maka mungkin perlu juga sedikit kami sampaikan latar belakang kedua narasumber kita. Yang pertama, beliau Haji Ustadz Fahri Emil Habib LCMH. Beliau tamatan mahasiswa terbaik Al-Azhar Mesir. Kemudian juga S2-nya juga di Mesir. Kemudian kemarin mengambil S2-nya juga di Indonesia. Itu spesialis fikih dan usul fikih hukum Islam syariah. Dan beliau sudah malang melintang berdakwah di Sumatera Barat pada umumnya, Kota Payakumbuh dan 50 kota pada khususnya. Dan sehari-hari beliau juga sebagai staf pengajar di salah satu sekolah yang ada di Kota Payakumbuh. Lalu yang di sebelah kanan saya ini Al-Mukarram guru kita Al-Ustadz Apia Putra M. Ahum Angku Mudohalis, ya. Beliau spesialis filologi. Ya, beliau tamatan UIN Ciputat Jakarta dan kegiatan harian beliau sebagai dosen di UIN Bukit Tinggi Syekh Jamil Jambe. Ini untuk sekedar informasi biografi kurikulum PT kedua narasumber kita pada malam hari ini. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa dilihat di Facebook atau di Instagram beliau masing-masing. Baik Bapak Ibu sidang jamaah, tidak memperpanjang waktu, kita persilakan kepada kedua narasumber kita untuk membahas pertama tentang bid'ah dan yang kedua nanti apa saja amalan-amalan yang selama ini itu dianggap bid'ah, padahal bisa jadi itu bukan bid'ah. Maka oleh karena itu kami serahkan kepada kedua narasumber kita. Siapa yang duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nawina ta'lama wa ta'lim wa ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para masyayikh, para pemuda, para jamaah yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin membuka presentasi saya malam hari ini dengan yang frontal saja, bahwa bid'ah bukan hukum syariat. Bahwa bid'ah bukan hukum syariat. Hukum syariat itu dua saja, kalau tidak halal, tidak haram. Ya, hukum taklif itu dua, halal, haram. Yang halal apa saja? Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh. Yang makruh itu halal juga Ustaz? Ya. Yang makruh itu juga halal. Maka kita ingin tegaskan bahwasanya Nabi SAW katakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas.
Jangan sampai kita nanti membolak-balikkan hukum, menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, mengharamkan yang halal. Kita temukan memang orang banyak sekarang sangat hati-hati sehingga ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tapi kita juga jangan tutup mata. Jangan sampai melandaskan segala sesuatu tidak dengan ilmu sehingga yang tidak haram pun kita haramkan. Kalau memang kata syariat tidak haram, mengapa kita mengharam-haramkan? Mengapa kita berani melangkahi otoritas syariat? Karena yang boleh mengharamkan sesuatu itu syariat, bukan kita. Lalu bid'ah itu apa? Bid'ah itu aslinya hukum wada' atau hukum lughah. Segala sesuatu yang baru secara bahasa Arab ya memang disebut sesuatu yang bid'ah. Apa itu bid'ah? Kullu muhdats. Segala sesuatu yang baru itu bid'ah. Tapi lagi-lagi kita katakan ini bukan hukum fikih. Maka ketika kita mendapati sebuah amal itu baru atau sebuah amal itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW, yang akan kita lakukan selanjutnya apa? Mencari tahu hukumnya. Apa contoh? Contoh Nabi SAW tidak pernah membagi hukum nun. Ada nun bertemu dengan ba, berarti ini berlaku hukum iqlab. Nun bertemu dengan kaf, berarti berlaku hukum ikhfa. Nabi tidak pernah membagi hal tersebut. Setelah masa Nabi SAW wafat, kita temukan orang-orang mengajarkan Al-Quran dengan metode ilmu tajwid yang kita kenal sekarang. Nah, baru kita cari, kira-kira hukum belajar Al-Quran menggunakan metode tajwid itu bagaimana hukumnya? Halalkah atau haram? Ya kalau ditanya ini bid'ah enggak Ustaz? Ini dilakukan Nabi enggak? Pasti kita jawab, enggak ada Nabi ngajar seperti ini. Ada Nabi yang membagi Al-Quran menjadi 30 juz? Oh, tidak ada Nabi membagi Al-Quran menjadi 30 juz. Tapi sekarang kita dapati perkara itu, tugas kita apa? Mencari hukumnya. Dan, ya mohon maaf, bukan tugas kita, tapi tugas ulama mujtahid. Siapa kita? Ulama mujtahid itu tugasnya mencari apa hukum perkara yang memang tidak ditemukan di masa Nabi SAW ataupun di tempat Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya Ustaz? Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ditanya beliau oleh Nabi SAW, bima hakamta, dengan apa kamu akan berhukum? Tanya Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Apa jawab Mu'adz bin Jabal? Bi kitabillah, dengan Al-Quran, dengan kitabullah. Sampai di situ tanya Nabi? Tidak. Dilanjutkan kembali dengan pertanyaan berikutnya. Fa illam tajid, kalau tidak kamu temukan dalam kitab Allah, bagaimana? Jawab Mu'adz bin Jabal, fa bi sunnati Rasulillah. Lalu dengan sunnah Rasul, dengan hadis Nabi SAW. Apakah sampai di situ pertanyaan Nabi? Ternyata tidak. Nabi lanjut bertanya sekali lagi, fa illam tajid, kalau tidak kamu temukan perkara tadi dalam Al-Quran, kalau tidak kamu temukan perkara tadi dalam hadis, bagaimana? Ajtahidu wala alghu. Saya berijtihad dan mudah-mudahan saya tidak tergerincir dalam ijtihad. Ini jawab Mu'adz bin Jabal. Dan ini berbeda dengan kebanyakan yang kita temukan sekarang. Apa itu? Kecenderungan orang dua. Yang satu liberal, yang satu radikal. Orang-orang liberal tidak ditemukan dalil dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalil dalam hadis. Apa katanya? Oh, berarti tidak dilarang, berarti boleh nih. Ya, sehingga semua perkara yang tidak ada di masa Nabi, katanya apa? Balik kepada asal. Al-aslu fil asya al-ibahah. Berarti kalau tidak ada Nabi larang, tidak ada Allah larang, hukumnya boleh. Nah, langsung aja halal semua. Ya, kalau haram pasti sudah dari dulu dilarang oleh Nabi. Nyatanya Nabi tidak melarang, berarti boleh nih. Ada lagi kelompok satu lagi keras pula. Ini keras menghalalkan semua, yang ini keras pula, lebay pula, mengharamkan semua. Kalau tidak ada di Al-Quran, kalau tidak ada di hadis, berarti langsung haram, langsung terlarang. Pelakunya langsung masuk neraka. Kan tidak ada di Quran, kan tidak ada di hadis. Agama ini kan sudah sempurna, katanya seperti itu. Lupa dia dengan hadis Mu'adz bin Jabal tadi, bahwa kalau sebuah perkara tidak kita temukan dalam Al-Quran, tidak kita temukan di dalam hadis, apa yang kita lakukan? Kita halalkan atau kita haramkan? Bukan dua-duanya. Ijtihad. Ijtihad. Kita teliti. Ini perkara ini bolehkah atau tidak?
Ya, dilihat usuluddin, pokok-pokok aturan umum dalam agama. Kira-kira diperbolehkan berdasarkan usul-usul agama atau tidak? Kalau saya pribadi orang bertanya, Ustaz, perkara yang tidak ada di zaman Nabi, kira-kira itu bid'ah atau tidak? Saya katakan seperti ini, simpelnya bagi orang awam. Kalau kajian ulama, insya Allah kita akan sampaikan nanti. Tapi bagi orang awam, ketika mendapati sebuah perkara tidak dilakukan di masa Nabi SAW, apa standar yang bisa kita pakai? Coba kita bayangkan, andai Nabi hidup bersama kita dan nampak oleh Nabi kita melakukan perbuatan tersebut. Kalau kira-kira Nabi akan marah, itu bid'ah. Tapi kalau kira-kira Nabi akan puji, berarti bukan bid'ah. Contohnya, ibu-ibu, anak-anak kita belajar di sekolah. Sebelum belajar, disuruh oleh gurunya, baca doa dulu nak sebelum belajar. Apa doanya? Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Baca lagi Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baca lagi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kira-kira kalau Nabi nampak anak-anak sekolah baca doa tersebut sebelum belajar, Nabi akan marah atau akan memuji? Berarti nak bid'ah. Atau ibu-ibu biasanya kalau kumpul apa yang dibicarakan, aragolado maha gitu. Ya, arago minyak goreng maha. Tapi sekarang enggak, ibu-ibu kumpul ada yang berinisiatif. Daripada kita bicara laga, kita bicara sia-sia, lebih baik kalau kita kumpul-kumpul ini kita baca surat Yasin atau kita baca surat Toha, terserah, atau baca surat Al-Baqarah. Ya, tapi hati-hati juga Bu ya. Kalau ibu-ibu rajin baca surat Yasin pas kumpul-kumpul, berarti nama kelompok ibu kelompok. Kalau ya rajin baca surat Al-Jin, berarti itu jadinya ya. Kira-kira sekarang ibu-ibu kumpul-kumpul baca surat Yasin, nampak dek Nabi, kira-kira Nabi akan marah atau akan memuji? Itu simpel bagi awam. Sekarang kita bahas secara ilmiah apa itu bid'ah. Pertama, ya silakan bapak-bapak juga kita sudah bagikan modul, sudah kita tuliskan. Pertama, hadis yang sering dijadikan seolah-olah menjadikan bid'ah itu menjadi hukum taklif, hukum syara adalah hadis riwayat Imam Muslim nomor 867. Apa itu? Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Dan seburuk-buruk perkara adalah muhdatsatuha, perkara-perkara yang baru dari agama itu, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian juga ditekankan dari riwayat lain dari Abu Daud dan Ibnu Majah dan Al-Hakim, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Ya, aku wanti-wanti kamu dari perkara-perkara yang baru, maka sesungguhnya semua perkara yang baru adalah bid'ah dan semua perkara bid'ah adalah sesat. Apa yang dimaksud dengan bid'ah di sini? Apa makna kullu di sini? Maka kita kembalikan kepada ahli bahasa, ahli lughah. Apakah selalu kullu itu bermakna istighraq likullil jinis? Apakah memang kullu itu setiap maknanya setiap aja semua, tidak ada pengecualian? Justru dalam kaidah usul fikih, umum itu apa? Sesuatu yang bisa ditaksis, itulah umum. Sesuatu yang bisa ditaksis itu umum. Ya, contoh aqimus shalah, kalian semua harus salat kata Allah. Pasti ada pengecualian tuh. Siapa orang yang boleh hendak salat? Siapa yang boleh hendak salat? Orang gila, enggak boleh. Ya, boleh hendak salat. Orang haid boleh hendak salat. Padahal perintahnya tadi umum, dirikanlah oleh kalian salat, semuanya berarti harus salat. Nyatanya apa? Ada istitsna namanya dalam ilmu usul fikih. Ada orang-orang yang memang dikecualikan dari kewajiban salat. Atau dalam Al-Quran kita juga dapati innakum wa ma ta'buduna hasabu jahannam. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kamu dan apapun yang kamu sembah adalah bahan bakar api neraka. Ini perhatikan Pak. Kamu dan apapun yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar api neraka. Sekarang Nabi Isa disembah selain Allah enggak? Ya. Malaikat Jibril disembah selain Allah enggak? Ya. Siti Maryam disembah selain Allah enggak? Ya. Kalau kita pakai ayat tadi, kamu orang-orang kafir dan siapapun yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar neraka. Berarti Nabi Isa kan umum tuh. Ya, berarti Nabi Isa, baca dituanya kok.
Ya, berarti Maryam, malaikat Jibril bagaimana? Maka ada istitsna. Ya. Illal ladzina sabaqat lahum minnal husna, ayat selanjutnya. Atau dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Ya, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Yang jadi bahan bakar api neraka itu siapa? An-nas, manusia, maksudnya orang-orang kafir, wal hijarah, dan sembahan-sembahan yang terbuat dari batu saja. Bukan malaikat Jibril, bukan pula Nabi Isa dan seterusnya. Maksudnya apa? Di situ bisa kita paham ya, bahwasanya umum itu bisa ditaksis, ada istitsna. Salah satu yang mentaksis hadis ini adalah hadis Nabi SAW juga yang lain. Apa itu? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang melakukan sanna fil islami, melakukan hal baru dalam Islam, hal barunya bagaimana? Hal baru yang hasanah, hal baru yang baik, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukan hal tersebut. Berarti hal baru kalau baik, orang bisa dapat pahala. Apa contohnya? Membangun pesantren. Ada Nabi dulu bangun pesantren? Tidak ada. Ya, apa nama pesantren Nabi, Pak? Ada orang cek pesantren Nabi, tidak ada Nabi bangun pesantren. Terus sekarang metode mengajarkan Al-Quran lah ya. Bagaimana cara Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat? Bagaimana cara sahabat menghafal Al-Quran? Metode yang dipakai Nabi adalah metode yang dipakai oleh malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi. Talqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang seperti itu. Sampai hafal. Ulang terus sampai hafal. Ulang terus sampai hafal. Kalau mau kita memang mendidik anak sebagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat, silakan pakai metode talqin. Tapi nyatanya sekarang anak-anak kita belajar Al-Quran dengan metode apa namanya? Metode Iqra. Ada lagi yang pakai metode apa namanya? Metode talaqi. Kalau tahfiznya bagaimana? Ada tahfiz pakai jari, ada tahfiz pakai Al-Quran warna-warni, ada tahfiz pakai metode gerakan tangan dan segala macamnya. Itu dilakukan Nabi enggak? Enggak ada lakukan Nabi. Tapi itu baik enggak? Itu lagi. Itu yang standar yang tadi kita katakan. Andai nampak oleh Nabi, kira-kira Nabi akan berikan apresiasi atau justru Nabi akan memberikan punishment? Nabi akan hukum. Ya. Makanya kita jadikan itu sebagai standar salah satunya. Hasanah, sunnatan hasanah. Ustaz ada lagi yang bantah. Maksud hadis itu adalah perbuatan baik yang disunahkan Nabi tapi orang sudah lupa. Kemudian dihidupkan kembali oleh seseorang. Kemudian seseorang itu karena menghidupkan sunnah Nabi yang lain ngikut, berarti dia dapat pahala. Kalau hadis sampai di situ saja boleh jadi makna hadis itu adalah sunnah Nabi saja. Tapi ternyata setelah itu hadis bersambung. Apa sambungan hadisnya? Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu kana alaihi wizruha. Adalah atasnya dosa. Dosa perbuatan tadi dan dosa orang-orang yang ikut melakukan perbuatan buruk tersebut. Berarti maksud sunnah di sini bukan sunnah Nabi, memang perkara baru. Tapi apakah perkara baru itu sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak? Itulah tugas mujtahid untuk melihat apakah perkara ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Maka hadis kullu bi'atin dhalalah mesti dikompromikan, mesti dipahami dengan membandingkannya dengan hadis satu lagi, yaitu man sanna fil islami sunnatan hasanatan wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Yang kedua, hadis yang sering dipakai juga adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat hal-hal baru dalam perkara kami, dalam urusan kami ini, apa yang bukan bagian darinya maka tertolak. Kalau ada yang buat hal-hal baru dalam urusan kami, ma laysa minhu fahuwa raddun, yang bukan bagian darinya maka tertolak. Ini juga sering dipahami tidak proporsional. Kenapa? Karena menghilangkan satu kelompok kata yang merupakan inti dari hadis ini. Apa itu? Ma laysa minhu.
Kalau kita balik, ya kita balikkan, kita akaskan, kalau dalam ilmu mantik namanya man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa maqbulun jadinya. Siapa yang membuat hal-hal baru dalam perkara kami ini, hal-hal baru yang bagaimana? Ma huwa minhu, perkara baru itu juga merupakan bagian dari urusan kami, fahuwa maqbulun, maka dia diterima. Membuat hal baru yang bukan bagian dari agama, tertolak. Membuat hal baru yang merupakan bagian dari agama, dapat pahala, diterima. Itu namanya apa tuh? Ya, kita balikkan. Kalau dalam ilmu usul fikih namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Tidak sembarang-sembarang saja orang baca hadis, katanya kembali pada hadis, tapi nak kembali pada hadis, kembali pada terjemahan hadis. Terjemahan hadis berbeda dengan makna hadis, Pak. Ini juga penting kita tekankan, terjemahan hadis bukan makna hadis. Kalau ingin benar-benar memaknai hadis, maka kuasai dulu ilmu-ilmu alat terkait ilmu usul fikih, ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu tafsir, ilmu hadis, baik di riwayat maupun di riwayatnya, baru kita bisa tarik kesimpulan. Termasuk hadis ini. Kalau kita telaah hadis ini dengan ilmu usul fikih, maka hadis ini bisa ditarik kesimpulan dengan metode mafhum mukhalafah. Maka kita dapatkan kesimpulan yang membuat perkara baru dalam agama, tapi perkara baru itu merupakan bagian dari agama, fahuwa maqbulun. Maksudnya apa? Andai sebuah amal tidak dilakukan oleh Nabi, namun memiliki dalil umum dalam syariat, tidak boleh kita bid'ahkan. Tidak boleh kita bid'ahkan. Kenapa? Contohnya ibu-ibu kebetulan setiap tanggal 5 dapat gaji. Contoh. Bapak-bapak setiap tanggal 5 dapat gaji. Sehingga bapak bikin aja amal untuk diri bapak sendiri. Setiap tanggal 6, karena tanggal 5 dapat gaji, kata bapak apa? Setiap tanggal 6 saya akan bersedekah 100.000. Bapak lakukan itu terus. Datang orang tiba-tiba, Pak, bapak kenapa bersedekah 100.000 setiap tanggal 6 dalam bulan Syamsiah, dalam bulan Masehi, bulan orang kafir? Bapak ini sudah melakukan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Apakah seperti itu? Oh, enggak. Karena bersedekah itu walaupun tidak dijelaskan oleh Nabi kapan harinya, kapan waktunya, berapa jumlahnya, dia tetap punya dalil umum. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mau dia bersedekah 1.000, mau dia bersedekah 2.000, mau dia bersedekah akhir bulan, mau dia bersedekah awal bulan, apa hak kita mau melarang-larang orang bersedekah kapanpun dia mau? Ya, maka ini juga penting. Kalau sebuah amal punya sandaran dalam syariat, walaupun sandaran dalilnya itu bersifat umum, maka tidak boleh dikatakan bid'ah. Yang ketiga, ada lagi kaidah yang dibikin-bikin orang, apa itu? Asal dari ibadah adalah terlarang. Ini salah ya. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah adalah terlarang. Salah. Asal dari ibadah itu bagi kita wajib. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti asalnya manusia ini tugasnya apa? Beribadah. Cara beribadah baru tauqif. Maka kaidah yang benar apa? Al aslu fit ta'abbudi at-tauqif. Asal dari cara beribadah itu adalah sesuai tuntunan Nabi, bukan terlarang. Bukan terlarang. Dan lagi kita juga mesti bedakan batasan ibadah ini apa. Ini mohon maaf nih bapak-bapak ibu-ibu, ya ada orang yang melarang, misalkan ibu-ibu ingin baca subhanallah wa bihamdihi setiap pagi berapa? 1.000 kali. Contoh. Ibu-ibu tidak ada kerjaan sehingga setiap hari ibu baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim setiap hari 100 kali atau 1.000 kali. Ya, daripada nonton TV saya baca zikir ini ajalah. Berapa? Coba 100 kali. 15 menit sudah selesai, tapi waktu kita masih banyak kosong. Besoknya apa kata ibu? Saya tambahlah jadi 1.000 kali. Ya, biar waktu saya tidak kosong. Tiba-tiba datang orang ini, kenapa ibu batasi baca 1.000 kali? Kenapa ini itu segala macam? Tidak ada masalah. Ya, mau 1.000, mau 2.000, pokoknya uzkurullaha dzikran katsira. Kita mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Kenapa? Karena dalil umum tadi. Banyak itu berapa? 1.000 itu banyak, 2.000 itu banyak, 500 itu banyak, dan seterusnya. Justru yang melarang yang mesti mendatangkan dalil.
Ya, berzikir 100 kali boleh, 99 kali boleh, 98 kali boleh, 101 kali boleh, 102 kali boleh. Kenapa tiba-tiba kalau pas 100 jadi bid'ah? Ya, itu konyol. Baca surat Yasin hari Senin boleh, hari Selasa boleh, hari Rabu boleh. Kenapa tiba-tiba kalau malam Jumat langsung jadi bid'ah? Itu aneh. Mesti datangkan dalil. Membahas sejarah hidup Nabi di bulan Rajab jadi, di bulan Ramadan jadi, di bulan Sya'ban jadi. Kenapa kalau di bulan Rabiul Awal tiba-tiba jadi bid'ah? Datangkan dalil. Ini aneh orang nih. Ya tak? Bulan-bulan biasa bahas sejarah Nabi boleh, tiba-tiba pas bulan Rabiul Awal jadi bid'ah. Bulan-bulan biasa membahas Isra Mi'raj boleh, tiba-tiba kalau sudah bulan Rajab jadi bid'ah. Itu butuh dalil. Sebagaimana puasa di hari tasyrik itu butuh dalil untuk mengharamkannya, sebagaimana salat setelah salat subuh itu juga butuh dalil untuk melarangnya, maka melarang ibadah di waktu-waktu tertentu juga butuh dalil. Hanya asal ibadah itu tauqif, tapi kalau ada aturan umum disampaikan oleh Nabi, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Ini lagi yang keempat. Kita berdalil bahwasanya Khulafaur Rasyidin juga melakukan perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengkodifikasi Al-Qur'an. Jika sebelumnya Al-Qur'an terpisah-pisah, ada yang tertulis di lembaran kulit, ada yang tertulis di dahan kurma, ada yang tertulis di batu dan segala macam. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Qur'an tadi dikumpulkan. Di masa Umar bin Khattab kita juga mendapati bid'ah, perkara yang tidak dilakukan di zaman Nabi. Apa itu? Salat tarawih berjamaah. Di masa Utsman bin Affan kita juga menemukan perkara baru. Apa itu? Azan Jumat 2 kali. Ini perkara tidak dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Berarti apa? Tidak semua perkara yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Kalau bid'ah semua yang tidak dilakukan Nabi, tidak akan mungkin Khulafaur Rasyidin menambah-nambah amal. Buktinya Khulafaur Rasyidin menambah-nambah amal, berarti kaidahnya apa? Khulafaur Rasyidin tidak takut dengan perkara baru, asal perkara baru itu sesuai dengan ruh syariat, sesuai dengan prinsip syariat. Ustadz Khulafaur Rasyidin itu kan diberikan tazkiyah oleh Nabi, diberikan rekomendasi oleh Nabi. Walaupun Khulafaur Rasyidin itu dipuji oleh Nabi, tapi tetap yang maksum cuma Nabi, dan tetap kita katakan agama sempurna saat Nabi wafat, bukan saat Sayyidina Ali wafat. Orang mengatakan, kalau ada orang mengatakan ya, perkara baru tidak boleh diada-adakan, karena orang yang membuat perkara baru berarti menuduh bahwasanya syariat Nabi belum sempurna. Kemudian apa dia bilang? Kecuali Khulafaur Rasyidin. Kalau Khulafaur Rasyidin boleh membuat hal-hal baru, berarti dia nuduh syariat tidak sempurna saat Nabi wafat. Berarti dia menuduh syariat baru sempurna saat Khulafaur Rasyidin berlalu. Ini jatuh pula pada kekufuran. Ya, jadi mesti adil, mesti ilmiah, mesti konsisten. Apa kaidah yang kita pakai sampai habis seperti itu. Yang bertukar-tukar. Kemudian di dalam modul juga kita nukilkan mulai dari halaman 8 itu bagaimana kita memahami bid'ah itu. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan al-muhdatsatu minal umuri darbani, perkara-perkara baru dalam urusan kita, dalam urusan-urusan agama kita itu ada dua macam. Yang pertama adalah perkara baru yang menyelisihi Al-Qur'an, sunnah, athar, ijma', maka ini adalah bid'ah dolalah. Yang kedua adalah perkara baru yang baik yang tidak menyelisihi Al-Qur'an, tidak menyelisihi sunnah, maka ini adalah bid'ah ghairu mazmumah, atau bisa kita sebut bid'ah hasanah. Kemudian Imam Nawawi juga menyatakan al-bid'atu muqassamatun ila wajibatin wa muharramatin wa mandubatin wa mubahatin. Bid'ah itu terbagi kepada bid'ah yang wajib, bid'ah yang haram, bid'ah yang mandub, bid'ah yang sunat, bid'ah yang mubah. Apa contoh bid'ah yang haram? Salat subuh 3, jelas. Kenapa haram, Ustaz? Karena bertentangan dengan kaidah usul fikih al-amru bi syai'in nahyun an diddihi. Kita disuruh untuk melaksanakan salat subuh 2 rakaat, malah dia lakukan 3 rakaat. Itu itu lawan dari salat subuh sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Apa contoh bid'ah yang wajib? Mengajarkan Al-Qur'an dengan metode tajwid, diajarkan makharijul huruf, ada syafatain, ada halaq, ada lisan. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi kita wajib mengajarkan seperti itu sekarang.
Agar orang tidak salah dalam membaca Al-Quran. Belajar nahu, saraf, belajar ilmu hadis, belajar ilmu tafsir, belajar usul fikih. Itu juga adalah fardu kifayah. Walaupun Nabi tidak mengajarkan ilmu-ilmu itu secara terkodifikasi kepada para sahabat. Ada lagi bid'ah yang mandubah, yang sunat. Apa contohnya? Salat tarawih. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Azan Jumat 2 kali itu juga adalah bid'ah yang disunnahkan. Ada lagi bid'ah yang mubah saja. Mau dilakukan seperti itu boleh, mau tidak dilakukan juga tidak jadi persoalan. Apa contohnya? Kalau bapak ibu punya tali counter, ya alat untuk ngitung-ngitung zikir yang elektronik, ya nak. Mau hitung pakai tangan boleh, mau pakai alat itu juga boleh, tidak jadi soal. Ya, ini juga bid'ah semua. Ini alat-alat yang kita pakai di masjid ini, ya nak. Solat pakai sajadah, ini juga kan bid'ah juga. Ya. Ada Nabi SAW salat pakai sajadah. Bahkan Nabi dalam riwayat juga dikatakan salat pakai sandal. Coba kita pakai sandal naik ke masjid ini, marah pengurus. Saya udah pakai terompa tim saji. Padahal Nabi lakukan. Maka kita harus paham, bapak-bapak, ibu-ibu, ada perbuatan Nabi, ada ajaran Nabi. Jangan juga dipakai dalil, indak kerajaan Nabi, itu bukan dalil. Karena ternyata kita temukan ada sesuatu yang Nabi lakukan tapi haram kita lakukan. Apa itu? Beristri lebih dari 4. Itu Nabi kerajaan tuh. Tapi kalau kita mengerjakan, badoso. Ada sesuatu Nabi lakukan tapi orang kafir juga melakukan. Mohon maaf, saya kasih contoh. Nabi SAW memakai gamis. Kira-kira Abu Lahab dan Abu Jahal pakai gamis juga enggak? Ya. Nabi makan kurma, kira-kira Abu Lahab, Abu Jahal makan kurma juga enggak? Nabi berjenggot, kira-kira orang Yahudi di Madinah berjenggot juga enggak? Iya, berjenggot semua. Ya, ada perbuatan Nabi, ada ajaran Nabi, ada kebiasaan orang Arab yang kemudian ditakrir menjadi syariat oleh Nabi SAW. Maka kita ambil kaidah umum dalam syariat. Dengan kaidah ini maka Islam bisa menjadi agama yang universal. Saya kasih contoh. Sekarang Nabi tidak memberikan aturan juga secara detail apakah pakaian itu harus gamis, apakah pakaian itu harus sarung, apakah harus pakai celana, apakah harus pakai ridak, dan seterusnya. Akan tetapi aturan umum yang harus kita pakai dalam berpakaian adalah menutup aurat. Dengan apa kita pakai pakaian menutup aurat? Orang Arab pakai izar. Kalau misalkan di musim dingin atau dalam acara-acara kebesaran, pakai gamis. Kalau kita di Indonesia pakai baju batik. Kalau orang barangkali ada yang mau pakai baju kaos, ada yang memakai celana dasar, ada yang memakai celana lepis, terserah. Pokoknya kaidah umumnya apa tadi? Menutup aurat. Harus paham tuh kaidah umum. Makanan juga seperti itu. Nabi SAW makan kurma. Nah, jangan kita lupakan juga bahwasanya orang-orang kafir di masa Nabi juga makan kurma. Nabi berbekam, orang-orang kafir juga berbekam. Ya. Nah, sekarang Nabi makan kurma, apakah harus kita makan kurma? Oh tidak. Karena kaidah umum dalam syariat kita terkait makanan adalah halal baik. Selagi halal, selagi baik, apapun bentuk makanannya, walaupun itu bukan kurma, silakan dimakan. Kok makan kolak, tafadhol. Kok makan cancang jadi jual, makan nasi tidak masalah. Ya, asal jangan makan piti rakyat. Itu baru gawat. Ya, makan aspal, makan basi, kerekel semacam. Itu baru bid'ah ya. Tidak ada kerajaan Nabi itu. Jadi kita bedakan ya, ada perbuatan Nabi, ada ajaran Nabi. Dan kita juga mesti tekankan, kalau Nabi tidak melakukan sebuah perbuatan, bukan berarti perbuatan itu haram. Nabi tidak melakukan, belum tentu perbuatan itu haram. Banyak perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, tapi tidak haram. Ya. Ya, perbuatan tidak dilakukan oleh Nabi, tapi tidak haram. Kenapa? Karena yang sempurna tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu yang sempurna apa? Bukan furu'uddin, tapi usuluddin. Perkara-perkara prinsip dalam syariat, ketika kita memahami perkara prinsip tadi, maka Islam bisa diterapkan kapanpun, dimanapun. Ini tugas mujtahid. Untuk menjaga keberlangsungan agama kita, tetap relevan sampai hari kiamat. Tetap relevan kemanapun Islam itu didakwahkan. Nah, kalau bapak-bapak ibu-ibu masih ada yang tidak jelas, silahkan dibaca kembali modul yang sudah kita tulis. Di situ juga sudah kita buatkan contoh-contohnya, contoh-contoh kesalahan dalam berfikir terkait bid'ah.
Sekian presentasi dari kami, mudah-mudahan bisa dipahami bersama, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada terlebih terkurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Al-Mukarram Buya Ustadz Faryamil Habib yang sudah menyampaikan presentasi tentang persoalan bid'ah. Nanti kita buka sesi tanya jawab setelah ini Bapak Ibu sedang jamaah. Dari pemaparan beliau tadi bisa kita ambil sebuah benang merahnya bahwa yang bid'ah itu yang tidak punya dalil itu bid'ah namun. Ya, satu amalan yang tidak dilandasi oleh dalil, baik itu dalil secara umum ataupun kaidah-kaidah fikih yang tak ada dasar, tak badalil, itu bid'ah. Tapi kalau masih ada dalil, baik itu umum ataupun khas, itu tidak masuk kategori bid'ah. Itu sementara yang bisa kita pahami dari apa yang beliau sampaikan tadi. Baik, untuk berikutnya kita persilakan kepada guru kita Ustaz Apia Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, sidang jamaah, sidang muzakarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sama sepakat Bapak Ibu, bahasa masadir sumber Islam itu dua yang paling utama. Yaitu Al-Quran kemudian Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Nah, Nabi lah mengajarkan itulah, menjadikan itu sebagai warisan bagi awak. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu, muncul pertanyaan, apakah semua orang itu bisa memahami atau istimbatul ahkam dari Al-Quran dan Sunnah? Apakah sadu awak kaum muslimin itu bisa menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Itu mah sebagai contoh bagi kita, sahabat Nabi kan banyak Bapak Ibu. Banyak, ratusan sahabat Nabi. Tapi laibaran yang jadi ulama di antara sahabat, tidak berada Bapak Ibu. Lei langsung Nabi nan majakan itu. Tapi tidak berada dan jadi ulama yang bisa berfatwa di kalangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Islam memang mudah Bapak Ibu. Awak pergi sembayang, pergi salat ke masjid kita, kan tidak membayar Bapak Ibu. Cukup kita berwuduk melengkapi syarat dan rukun, masuk awak ke dalam masjid, salat awak. Kan mudah tu. Tapi untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, nah itu perkara yang sangat sulit sekali, berat, karena Al-Quran dan Sunnah itu ibaratkan lautan yang luas Bapak Ibu. Lautan yang luas, yang dalam, yang apabila orang itu belum cakap mengarungi lautan, ombak badai banyak Bapak Ibu, tentu dia akan tenggelam sebelum sampai ke pulau impian. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, Nabi meninggalkan pewaris. Yang ditinggalkan oleh Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama sebagai pewaris para Nabi. Maka kita yang awam Bapak Ibu, untuk bisa mengamalkan isi Al-Quran kemudian Sunnah, ikolah kita bertanya kepada yang namanya ulama. Nah tapi ulama ko Bapak Ibu, nanti dibedakan. Dibedakan, ada ulama itu yang betul-betul muktabar. Yang pendapat-pendapat hasil penelitiannya kepada Al-Quran dan Sunnah itu dapat kita pakai secara bersama. Kemudian ada ulama itu yang ghairu muktabar, yang tidak muktabar. Lalu cara kita mengetahui bahwa satu tokoh ulama itu muktabar, yang mana pemahamannya itu dapat kita ikuti, ikolah gunanya kita mengaji Bapak Ibu. Belajar ilmu. Dan belajar ilmu itu tidak sebentar Bapak Ibu.
Kalau Imam Syafi'i menyebutkan ada 6 syarat untuk menuntut ilmu. Zukaun ijtihadun harasun bulghatun irsyadul ustazi wa tul zaman. 6 syarat dalam menuntut ilmu. 2 yang terakhir dari yang 6 itu, irsyadul ustazi, harus di bawah bimbingan guru. Kemudian yang kedua, memakai waktu yang panjang. Maka kita Bapak Ibu kalau mencari kepada biografi ulama-ulama dulu, mereka itu belajarnya bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun Bapak Ibu. Ada yang belajar sampai 40 tahun. Ada yang belajar puluhan tahun, 30 tahun. Kalau Ustaz Emil Fakhri Habib, beliau belajar di Mesir sampai 10 tahun. 8 tahun belajar di Mesir. Dia tak sebentar Bapak Ibu. Jangan sampai hanya karena kini kanlah mudah. Pakai HP Bapak Ibu. Sebentar saja mencari HP. Kemudianlah pandai berfatwa. Berfatwa kemudian menyatakan yang iko wafaqas sunnah, yang iko tidak wafaqas sunnah. Nah Bapak Ibu. Nah itu sebagai pengantar. Nah pemahaman pertama yang harus kita pahami secara bersama itu ialah masalah bid'ah Bapak Ibu. Tadilah juga disampaikan oleh pembicara dahulu. Yang bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Kemudian bagaimana pemahaman ulama mengenai hadis kullu bid'atin dolalah. Kalau dalam hadis riwayat Muslim itu kan hadisnya cuma sampai kullu bid'atin dolalah. Sedangkan kullu dolalatin finnar itu pada hadis yang lain Bapak Ibu. Nah, bagaimana pemahaman tentang itu? Nah, kita tegaskan Bapak Ibu. Kalau Ustaz tadi menyebutkan bahwa bid'ah itu dia bukan hukum Bapak Ibu. Dia bukan hukum, tapi sifat sesuatu. Yang termasuk hukum itu, kalau tadi secara ijmali, secara global disebutkan, hukum itu haram kemudian halal. Kalau kan kita uraikan yang hukum itu 5 Bapak Ibu. Ada halal, ada haram, ada makruh, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Itu yang hukum dalam agama kita Bapak Ibu. Hukum. Maka kalau disebut bid'ah, sesuatu itu bid'ah. Berarti itu bukan hukum, sifatnya bid'ah. Tapi hukumnya nanti takluk kepada yang 5. Apakah bid'ah itu dia halal? Boleh dikerjakan? Misalnya kita bayar zakat dengan uang Bapak Ibu. Dengan qimah. Ada di masa Nabi membayar jubiti Bapak Ibu. Kan tak basuh dawaknya. Tak basuh dah Bapak Ibu. Apakah yang bid'ah itu takluk kepada hukum halal? Kemudian bid'ah itu takluk kepada haram? Takluk kepada yang sunnah, yang makruh, kemudian kepada yang mubah. Nah, karena yang bid'ah, kita ulangi apa? Dia bukan hukum syariat, dia hanya sifat. Yang hukum itu 5 tadi. Halal, kemudian haram, kemudian sunnah, makruh, kemudian mubah. Nah, mengenai hadis kullu bid'ah dolalah, kalimat kullu, kembali kita tegaskan Bapak Ibu, semua bid'ah kalau dialihkan ke bahasa awak itu Bapak Ibu. Tapi kita dalam memahami ilmu agama, itu dasar yang harus kita pahami itu ialah lughah bahasa. Nah, bahasa kok Bapak Ibu, pertama kita harus memahami namanya nahwu. Nahwu itu ada harkat kalimat iko dibaca dhammah. Itu nahwu. Kemudian kita pahami maknanya, namanya saraf. Kemudian kita pahami yang disebut dengan balaghah. Balaghah itu membaca yang tasyirik dari yang tasyirik. Namanya balaghah Bapak Ibu. Nah, kata kullu, walaupun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia semua, kullu di sana secara pemahamannya Bapak Ibu, kullu sifatnya umum tapi dia taksis. Ada pengecualian Bapak Ibu. Sehingga seharusnya makna kullu itu, kalau ingin diterjemahkan dengan makna yang tepat, maknanya adalah bu'ud, sebahagian Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita menemui banyak hal
setelah zaman Nabi itu banyak hal amaliyah yang tidak dikerjakan di zaman Nabi diperbuat oleh sahabat. Jadi contohnya misalnya salat tarawih berjamaah. Kemudian zakat dengan qimah, nilai uang. Kemudian kalau Utsman bin Affan Bapak Ibu, dibuatnya azan sebelum Jumat itu 2 kali Bapak Ibu. Nah, ada azan setengah jam sebelum Jumat, azan pertama namo. Kemudian yang kedua ada azan yang kedua ketika sudah masuk waktu Jumat. Kemudian kalau sahabat Bilal bin Rabah Bapak Ibu, itu membuat yang namanya salat sunat setelah wudu. Beliau setelah selesai wudu Bapak Ibu salat sunat 2 rakaat. Nah, itulah yang disebut dengan salat sunat wudu Bapak Ibu. Di banyak hal yang dikerjakan oleh sahabat malah tidak dilakukan di zaman Nabi, tapi itu memiliki formulasi atau ada irisannya dengan hadis-hadis dengan ayat yang sifatnya umum tadi Bapak Ibu. Nah, itu mengenai masalah bid'ah. Dan masalah bid'ah ku sawananya lah selesai Bapak Ibu sejak zaman dahulu. Nah, zaman dahulu pendapat yang harus kita pegang masalah bid'ah itu ialah pendapat Imam Syafi'i. Sebab beliau itu nasirus sunnah. Nah, hidup sebelum masa Imam Bukhari, Imam Muslim Bapak Ibu. Nah, beliau mengatakan al-bid'atu bid'atani, bid'ah itu terbagi 2, bid'atun mahmudatun, bid'ah yang baik, wa bid'atun mazmumatun, bid'ah yang tak baik. Fa ma wafaqa sunnah fa huwa mahmudun. Apabila sesuatu yang baru itu sesuai dengan prinsip-prinsip sunnah, maka itu termasuk bid'ah yang mahmudah. Kemudian wa ma khalafaha fa huwa mazmumun. Dan sesuatu yang berbeda atau menyalahi prinsip-prinsip syariat, itulah yang disebut dengan bid'ah yang mazmum, bid'ah yang tercela. Nah, tapi ulama-ulama kemudian malah mentafsir bahasa bid'ah itu nanti dibagi menurut hukum yang 5. Ada bid'ah wajib. Bid'ah yang wajib Bapak Ibu, dak ada di masa Nabi tapi wajib dikerojokan. Itu bid'ah mengumpulkan Al-Quran. Termasuk juga Bapak Ibu memberi titik, memberi harkat Al-Quran. Kalau di masa Nabi dulu Bapak Ibu, bata dan sa itu tidak ada titik ada Bapak Ibu. Tapi itulah hebatnya insting orang Arab. Mereka bisa membedakan kalau iko ba baca, kalau iko ta, kalau itu sa. Di masa Nabi tidak ada harkat fathah itu di atas, kasrah di bawah, kemudian dhammah itu di depan Bapak Ibu. Tapi itu dibuat kemudian gunanya untuk mempermudah kita orang ajam membaca Al-Quran. Nah, malah ada itu Bapak Ibu, bid'ah wajib. Nah, bid'ah yang haram contohnya yang tadi, misalnya menambah salat awak, salat subuh menjadi 3. Kemudian ada bid'ah yang sunat. Nah, itulah perbuatan Utsman bin Affan, membuat azan Jumat itu 2 kali. Kemudian ada bid'ah yang makruhah, menetapkan 1 hari untuk beribadah. Di awak di hari Jumat libur misalnya Bapak Ibu, wak gunakan khususkan di hari Jumat itu untuk beribadah saja. Itu termasuk bid'ahnya makruhah. Kemudian setelah itu ada bid'ah yang mubah. Contohnya naik haji dengan kapal. Kalau dulu di masa Nabi orang pakai unta Pak Ibu, awak juga kapal. Kemudian membuat makanan yang enak-enak yang tak pernah ada di masa Nabi kini awak buat. Maka itu masuk kategori bid'ah yang mubah. Nah, ini dijelaskan oleh Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Jadi bukan ambo yang baik Bapak Ibu. Nah, Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Nah, Bapak Ibu sidang jemaah. Nah, kemudian sebenarnya ambo buat makalah tapi belum sempat di fotokopi mungkin karena hari Sabtu Bapak Ibu banyak yang tutup. Di dalam makalah itu ambo menuliskan tentang membaca surat Yasin. Nah, baca surat Yasin. Sebagian ada yang membid'ahkan membaca surat Yasin ketika ada kematian. Ternyata Bapak Ibu ditemukan hadis tentang itu. Nah, apa bunyi hadis? Yasin qalbul Quran, la yaqra'uha rajulun yuridullah wad daral akhirah illa ghafarallahu lah, iqra'uha ala mautakum. Hadis riwayat Abu Daud
Ibnu Majah, Nasai, Ahmad dan Hakim dan lain-lainnya. Arti hadis, Yasin itu jantungnya Al-Quran. Tidaklah salah seorang laki-laki dia membaca Yasin dengan niat ikhlas untuk Allah dan hari akhir, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya. Iqra'uha ala mautakum. Kecik Nabi setelah itu, bacakanlah oleh kamu semua akan Yasin atas orang yang wafat di antara kamu. Kata-kata mauta itu Bapak Ibu, walaupun ada yang membantah, ada yang memaknai mauta itu sebelum wafat. Jadi orang yang muhtadhar menjelang wafatnya itu mauta. Nah, makna yang benar Bapak Ibu, kata mauta itu bisa dipakai untuk dua. Orang yang sebelum wafat, kemudian bisa dipakai untuk orang yang sudah wafat, jenazah Bapak Ibu. Maka itu boleh dipakai. Nah, ini dalil mengenai baca Yasin. Nah, kemudian Bapak Ibu, hal lain yang sering dikatakan bid'ah, yaitu menghadiahkan pahala bacaan Bapak Ibu. Nah, sebelum mulai acara di beberapa masjid, beberapa surau, kita bacakan secara bersama-sama ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Nah, dihadiahkan bacaan Fatihah kepada Nabi, kemudian atas niat yang kita kerjakan. Apakah itu perkara yang bid'ah dalalah yang tak boleh? Ternyata tidak Bapak Ibu. Nah, ini disebutkan oleh ulama-ulama Bapak Ibu. Nah, salah satunya Ibnu Rus, kecik beliau, wa in qara'a rajulun wa ahda sawaba qiraatihi lil mayyit jaza zalika wa hasala lil mayyit ajruh. Jika seorang laki-laki membaca Quran, kemudian dia menghadiahkan pahalanya, maka itu hukumnya boleh dan insya Allah sampai Bapak Ibu. Insya Allah sampai. Bahkan bukan hanya di kalangan ulama-ulama yang masyhur, bahkan Ibnu Taimiyah Bapak Ibu. Ibnu Taimiyah, kalau kita baca dalam Majmu' Fatawa, beliau menyebutkan ijma' boleh menghadiahkan pahala dan sampai Bapak Ibu. Misalnya kita ada orang tua, takon adik kita orang tua merasa rindu gitu Bapak Ibu, kita bacakan Al-Fatihah, kita niatkan pahala Fatihah untuk orang tua, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, mungkin ada pertanyaan. Kan ada dalam hadis, apabila mati anak Adam terputus amalnya. Nah, kalimat hadis itu Bapak Ibu tak ada sangkut pautnya dengan hadiah pahala. Kenapa tidak ada sangkut pautnya? Karena hadis itu bicara amal orang yang sudah wafat. Sedangkan membaca hadiah pahala, Bapak Ibu, kita yang hidup mendoakan pahala yang kita baca kepada Allah untuk disampaikan kepada orang tertentu. Nah, kerajo kita Bapak Ibu. Tapi hadis apabila mati anak Adam itu amal orang yang wafat itu yang tidak ada Bapak Ibu. Tak bisanya beramal kecuali tiga. Nah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian doa orang soleh, anak yang soleh. Nah, itu berdasarkan amalnya juga Bapak Ibu. Tapi kalau membacakan hadiah pahala Fatihah dan lain sebagainya, itu manfaat dari orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal. Dan itulah ijma' Bapak Ibu, boleh dibaca. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya yang juga sering dipertanyakan yaitu membaca Al-Quran secara bersama-sama dengan serentak satu suara. Apakah ada ulama-ulama dulu yang mengamalkan atau di antara sahabat yang mengamalkan seperti itu? Ternyata dijumpai Bapak Ibu. Apa menurut ulama? Wa qiraatul idarah. Rupanya kalau membaca, biasanya ke Yasin Bapak Ibu. Karena di 50 kotaku banyak jamaah Yasin. Nah, majelis taklim Yasin Bapak Ibu. Di Yasin itu kan dibaca secara bersama-sama. Nah, oleh satu orang yang menjadi pimpinan dengan satu suara. Ternyata itu disebut dalam istilah agama qiraatul idarah. Membaca dengan terpimpin Bapak Ibu. Nah, kecik fatwa ulama, wa qiraatul idarah hasanatun inda aksaril ulama. Membaca Al-Quran dengan idarah terpimpin itu adalah hasanah kebaikan. Inda aksaril ulama, menurut mayoritas ulama. Wa min qiraatil idarah qiraatu mujtami'ina bi sautin wahidin.
Termasuklah yang disebut dengan qiraatul idarah itu apabila kita membaca bersama-sama dengan satu suara. Nah, maka itu pun difatwakan boleh oleh ulama-ulama. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang sering juga menjadi semacam dalil yang digunakan yaitu ketika berkaitan dengan hadis dhaif. Hadis dhaif Bapak Ibu. Dan hadis dhaif itu sering dijadikan semacam penguat atau kambing hitam Bapak Ibu. Nah, bahas sebenarnya hadis dhaif. Nah, hadis dhaif perlu kita ketahui Bapak Ibu, ulama-ulama muhaddisin, ahli hadis, mereka telah sepakat boleh memakai hadis dhaif dalam fadail amal. Misalnya kita Bapak Ibu mendapatkan bacaan doa-doa tertentu, setelah ditinjau hadisnya itu dhaif Bapak Ibu. Apakah lantas hadis dhaif itu dibuang? Ternyata tidak Bapak Ibu, dan ikutlah mayoritas ulama ahli hadis menyebutkan itu. Ahli hadis menyebutkan itu. Apakah hadis dhaif sama dengan maudhu'? Beda Bapak Ibu. Jangan sampai disamakan antara hadis dhaif dengan maudhu', seolah-olah hadis dhaif itu betul-betul dibuang. Nah, hadis maudhu' jelas hadisnya itu palsu, bikinan orang, bukan perkataan Nabi. Tapi kalau hadis dhaif itu ada syarat-syaratnya yang tidak tercukupi sehingga tidak bisa disebut sebagai hadis hasan maupun hadis sahih. Nah, kecil ulama Bapak Ibu mengenai hadis dhaif. Nah, ku Imam Nawawi ku Bapak Ibu. Qala al-ulama'u minal muhaddisin wal fuqaha wa ghairihim yajuzu wa yastahibbul amalu fil fadaili wat targhibi wat tarhibi bil hadis dhaifi man lam yakun maudu'an. Boleh dan disenangi beramal dengan fadail, amal-amal yang sunat, bacaan-bacaan doa, bacaan-bacaan zikir. Bahwa kita ada hadis dhaif mengenai keutamaan baca Yasin di malam Jumat misalnya. Jangan hanya Bapak Ibu ketika mendengar hadis dhaif itu langsung seolah-olah anti Bapak Ibu. Padahal ulama hadis sendiri mereka memakai hadis dhaif pada amal-amal yang sunat selama itu bukan hadis yang maudhu' Bapak Ibu. Hadis yang maudhu'. Nah, sebab hadis itu kualitas Bapak Ibu. Boleh tidak dipakaikan nanti kan kerjanya ahli fikih. Ahli fikih. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang sering diperdebatkan kemudian dikatakan bid'ah sesat itu adalah zikir dengan suara jahar. Nah, sudah umum Bapak Ibu di kampung-kampung. Nah, kita bicara soal sejarah kita Bapak Ibu. Dulu kebetulan Ambo maja bagian sejarah tentang Nusantara, tentang Keminangkabawan di kampus Bapak Ibu. Dulu sebelum tahun 1900 amaliyah masjid dan musola di alam Minangkabau ko sama saja Bapak Ibu. Tidak berbeda. Tidak berbeda Bapak Ibu. Sama-sama kalau fikihnya yang dituri itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Syafi'i Bapak Ibu, kalau sebelum salat tu sunat memakai usolli. Nah, kemudian ketika Fatihah itu pakai basmalah. Sebab basmalah itu bagian dari Fatihah. Nah, kemudian yang lain Bapak Ibu. Banyak contoh-contoh zakat dengan makanan yang kita makan Bapak Ibu. Itu mazhab Syafi'i. Nah, kemudian secara iktikad keyakinan dulu Asy'ari dan Maturidi Bapak Ibu. Tak ada beda. Sama-sama orang belajar sifat 20. Wujud kidam baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Lunado ketika itu orang yang meyakini bahasa Allah tu duduk di atas langit Bapak Ibu. Karena waktu itu orang belajar Allah tu mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Berbeda dengan makhluk, indak di atas, indak di bawah, indak muka, indak belakang, indak kanan, indak kiri. Nah, orang-orang surau dulu ketika menjelaskan bahwa Allah disebutkan Allah ada jauhnya indak berantara dokeknya indak bersentuhan. Nah, disebutkan dipakai bahasa isyarat Bapak Ibu sebab tak bisa dijelaskan dengan kata-kata keadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuklah zikir jahar. Nah, kemudian Bapak Ibu,
apakah zikir jahar itu termasuk bid'ah yang sesat dan lain sebagainya? Enggak, Bapak Ibu. Karena banyak sekali hadis yang menyebutkan keutamaan zikir dengan jahar. Di antaranya Bapak Ibu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'u idza zakarani fa in zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi wa in zakarani fi mala'i zakartuhu fi mala'i khairin minhum." Aku, kata Allah dalam hadis qudsi, menurut persangkaan hambaku, dan aku bersamanya apabila dia berzikir kepadaku, mengingatku. Apabila dia orang mengingatku, kata Allah, pada dirinya sendiri, surang saja Bapak Ibu, secara munfarid, kata Allah, zakartu fi nafsi, aku akan mengingatnya pada jiwa, pada diriku. Wa in zakarani fi mala'i, apabila dia orang mengingat Allah di rami, keadaan dijaharkan maksudnya, maka aku juga akan, kata Allah, mengingatnya di kalangan perkumpulan di antara malaikat-malaikat. Nah, kemudian ternyata Ibnu Abbas mengetahui bahasa di zaman Nabi sudah ada zikir jahar. Tahu selesainya salat Rasulullah apabila ada bacaan takbir dengan suara yang keras, Bapak Ibu. Nah, kemudian Ibnu Abbas menyebutkan inna raf'a sauti bi dzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah, bahwasanya mengeraskan suara dengan zikir setelah selesai salat wajib itu sudah ada di zaman Nabi. Itu kata Ibnu Abbas, Bapak Ibu. Nah, kata Ibnu Abbas. Nah, kemudian sebagai amaliyah yang lama, mentradisi zikir setelah salat umumnya di daerah-daerah kita, Bapak Ibu, itu ada yang dijaharkan. Aguno dijaharkan pertama cako yang jelas sekali untuk mengikut, karena di zaman Nabi pun pernah dilakukan itu. Yang kedua, untuk mengajari orang yang muda-muda, Bapak Ibu, supaya jangan assalamualaikum tidak memanfaatkan waktu untuk berzikir, karena setelah salat fardu itu mustajab. Kalau berdoa mustajab, Bapak Ibu, mustajab. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa zikir itu mesti jahar? Untuk menguatkan semangat awak berzikir. Jika awak surang berzikir la ilaha illallah, takana ada awak ladang awak, takana ada awak kerja apa, dek lai sama-sama semangat kita berzikir. Sehingga ada istilahnya kalau di surau itu, Bapak Ibu, raso pindah memindah. Awak baca la ilaha illallah, lontar raso dawak makna la ilaha illallah, Bapak Ibu. Masih hamba serasa ada merasakan nikmat zikir. Tapi karena ada kawan sebelah yang lah sampainya merasakan nikmat zikir, awak zikir bersama-sama, maka istilahnya raso pindah memindah. Setelah awak tahu nikmat dalam zikir itu, Bapak Ibu, merasakan asyik dan maksud untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah zikir jahar. Nah, termasuklah di dalamnya zikir bersama. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, ada doa bersama. Nah, sudah salat, kenapa ada amalia doa bersama? Apakah itu bid'ah? Ternyata bid'ah yang sesat, yang tidak boleh dikerjakan, ternyata tidak, Bapak Ibu. Hadis riwayat Hakim. Kecil hadis, majtama'a qaumun fada'a ba'dun wa ammana akharun illa stujiba lahum. Tidaklah berkumpul satu jamaah, sebahagian berdoa, sebagian yang lain mengaminkan, maka niscaya Allah mengistijabah, menerima doa itu, memustajabkan doa itu. Nah, jadi dua doa, Bapak Ibu. Kalau doa awak sudah sembahyang, berdoa apa sama, Bapak Ibu? Dua mustajab doa awak, syarat terpenuhi. Doa sudah salat itu mustajab. Kemudian doa apabila satu mendoa yang lain mengaminkan, maka itu pun juga akan mustajab. Jadi double doa jadinya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, mengenai kunut subuh. Ada sebagian yang membid'ahkan. Nah, mengenai kunut subuh itu ada hadisnya, Bapak Ibu. Riwayat Ahmad. Bunyi hadis, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya.
Senantiasalah Rasulullah kunut pada waktu subuh hingga beliau meninggal dunia. Cuma nanti memahami hadis itu ulama-ulama ahli fikih berbeda pendapat. Ada kalangan Maliki kunutnya sebelum ruku. Di kalangan Syafi'i kunutnya waktu sudah ruku, pas i'tidal salat subuh Bapak Ibu. Dan itu perbedaan yang biasa. Yang jelas Bapak Ibu, kita tidak boleh langsung menyebutkan satu perbuatan itu salah Bapak Ibu. Salah. Kenapa? Karena mungkin ada pengetahuan-pengetahuan yang mungkin kita belum tahu. Sebab di atas langit masih ada langit Bapak Ibu. Di atas orang alim masih ada orang alim yang lain. Orang alim yang lain. Dan salah satu tanda orang itu berwawasan luas kalau dia sudah memahami apabila ada perbedaan-perbedaan pendapat itu. Kita harus bersatu Bapak Ibu. Bukan saatnya kita lagi untuk bercerai-berai. Nah mungkin itu saja Bapak Ibu. Nanti dikembangkan melalui tanya jawab insyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Al-Ustaz Buya kita, Buya Abia Putra dan Buya Fahri Emil Habib. Untuk sesi berikutnya Bapak Ibu sidang jamaah, sesuai dengan janji kita di awal tadi, kita mengadakan sesi tanya jawab. Kita persilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Nah, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Aku aja Pak. Saya bertanya kepada yang yang impor ya. Ada pertanyaan di A. Kalau nggak salah di A itu kalau ya. Pertanyaan saya di sini pertanyaan saya di sini masalah kisas itu pembunuhan. Karena di Payakumbuh ini ada 3 terpidana mati dan ada 3 orang yang disentrum oleh si bapak dan 2 orang mati dan 1 masih hidup kan, dan hakimnya pun udah mati. Pertanyaannya, kisah ini ada dalam surat Al-Baqarah 1 dan surat Al-Maidah kalau nggak salah itu. Apa hukumnya buat ahli waris? Ya? Ahli waris kita nggak, kalau kita bicara masalah hakimnya, kita biah lagi. Apa sih kalau istilah ini rumpi? Nah, itu pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan kedua, masalah zakat. Tadi ada dibahas zakat ya. Zakat ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 55 1. Terus Mujadilah ayat 11. Terus Az-Zariyat ayat 17. Nah, zakat ini kalau kita memproduksi satu usaha, apakah dikeluarkan waktu kita menerima uang panjar atau setelah ini laku, usaha yang produksi kita yang laku, baik itu gelamai atau kisir atau sejenis lah. Terima kasih atas itunya. Waktu yang diluangkan semoga dapat itu. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah bertanya. Ada 2 pertanyaan tentang harta warisan dan tentang persoalan zakat kisos ya. Kemudian yang lain masih ada Bapak yang ingin bertanya atau Mak Ambo di dalam, silakan Mak. Masalah bid'ah cako ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang sebagian, maaf ya sebelumnya, kami keluarga Jawa lah istilahnya, mengirim doa itu kan di kapanpun, dimanapun, kapanpun waktunya kan. Tapi ada sebagian kami Jawa itu mengirimkan doa itu mengkhususkan dari 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 1000 hari lah. Itu aja Ustaz pertanyaan. Gimana hukumnya itu Ustaz? Itu aja. Makasih. Terima kasih Bapak. Itu tentang masalah menego hari menuju hari ya. Sampai 40 menyatu hari nanti. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian ada sudut tadi ibu-ibu ya. Silakan Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah menjilat jari selesai melaksanakan makan, apakah itu termasuk sunnah atau bid'ah? Karena bagi kita yang melakukan itu mungkin biasa saja, tapi bagi orang yang melihat kadang-kala itu menjijikkan, karena biasanya kita mengkonsumsi makanan yang berkuah. Kemudian yang kedua, di dalam pembagian warisan. Nah, di dalam Islam bahwa warisan itu sudah ada ketentuannya, pembagiannya. Tetapi di masyarakat kita di Sumatera Barat biasanya ada hukum warisan itu berdasarkan hukum adat. Nah, sebagai ahli waris, hukum mana yang kita gunakan? Kemudian apakah setelah si mayat meninggal, berapa lama warisan ini seharusnya kita bagikan? Mungkin hanya itu, Ustaz. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Sudah ada 3 penanya dulu. Kita jawab dulu Pak Ambo. Nanti gue tanya kau dulu. Kalau masih ada waktu nanti jam 10. Ya, kita minta kepada narasumber kita untuk menjawab. Yang pertama dari Pak tadi persoalan kisos. Yang kedua tadi persoalan zakat. Ya, zakat itu bila gajian, bila dikeluaran, berapa persentase zakatnya. Silakan dia. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama terkait qisas. Qisas itu kewajiban ulil amri. Qisas itu kewajiban ulil amri, bukan kita. Itu dulu. Andai tidak berlaku hukum qisas di suatu negeri, maka yang salah siapa? Ulil amri, bukan kita. Sekarang para ulama, tugas para ulama hanya mendidik, melakukan taklim bagaimana mekanisme pelaksanaan qisas. Yang pertama harus kita tahu bahwasanya qisas itu dilaksanakan syaratnya apa? Hakim harus mujtahid. Hakim yang memutuskan qisas mesti mujtahid. Nah, sekarang mana hakim mujtahid? Terpenuhi tidak syarat hakim dulu? Itu kita tidak tahu. Ya, hakim harus mujtahid. Kalau kita ingin mau seperti zaman Nabi, maka di zaman Nabi tidak ada pembagian yudikatif, eksekutif, legislatif. Legislatifnya Nabi, eksekutifnya Nabi, yudikatifnya juga Nabi zaman Nabi itu. Tidak berbeda-beda. Tapi sekarang kita di Indonesia konsepnya trias politika. Ada yang dipercaya untuk mengatur hukum, ada yang dipercaya untuk membentuk hukum, ada yang dipercaya untuk melaksanakan, eksekutor. Nah, jadi qisas itu tidak langsung dijatuhkan saja. Nah, pembunuhan itu ada pembunuhan sengaja, amdin, ada pembunuhan syibhu amdin, seolah sengaja, ada pembunuhan khata', pembunuhan karena kecelakaan. Pembunuhan disengaja yang berlaku qisas. Yang berlaku qisas cuma pembunuhan yang disengaja. Bagaimana jatuh hukum qisas? Andai ada satu saja dari ahli waris itu memaafkan, maka qisas tidak berlaku, berpindah kepada diat. Diat itu apa? Denda 100 onta. Ini kajinya di fikih. Kalau ingin lebih lengkap, Bapak ingin ngaji fikih, kita ada kajian fikih juga. Hari Jumat di Sekretariat Al-Husam, itu kajinya kitab fikih Hasyiah Bajuri. Kemudian hari Selasa kita juga mengaji fikih di Tanjung Pau. Ya, itu kaji fikih panjang. Ini kita hanya menjawab simpel saja. Qisas tidak langsung jatuh. Tergantung jenis pembunuhan. Bisa amdin, bisa syibhu amdin, bisa khata'in. Ada 3 jenis pembunuhan. Kemudian yang kedua terkait zakat. Itu kan zakat usaha itu yang Bapak tanya. Zakat usaha. Sekarang zakat usaha ini khilafiyah. Dalam mazhab Hanafi zakat dagang itu tidak ada. Dalam mazhab Syafi'i zakat dagang itu ada. Zakat dagang itu ada syarat-syaratnya, diantaranya adalah barang itu kita dapatkan dengan cara membeli, bukan dengan cara produksi ataupun beternak. Ada peternak kambing, dia menjual kambing. Kambing yang dia jual itu hasil ternak dia sendiri. Itu tidak berlaku zakat dagang, berlakunya zakat ternak di situ. Ya, kalau produksi bagaimana? Kalau produksi juga aslinya produksi tidak ada zakat. Tapi zakat dagang ada. Zakat dagang itu yang dihitung apa? Aset. Yang dihitung bukan aset. Yang dihitung itu aset bukan laba.
aset bergerak saja, aset yang dijual saja. Misalkan ada yang punya toko, maka yang dihitung adalah barang-barang yang diperjualbelikan saja. Etalase tidak masuk, toko tidak masuk, mobil operasional juga tidak masuk. Kecuali orang jualan mobil, baru mobilnya dihitung. Ya, aset. Nah, misalkan duit yang akan diputar jadi modal itu juga dihitung. Nah, itu zakat. Ya, ini pertanyaan terkait fikih. Dan itu panjang pembahasannya. Kalau ingin lebih lengkap, silakan ikuti kajian fikih kami, dan juga ada sebagian yang sudah kita upload ke YouTube. Pembahasan tentang zakat ataupun tentang qisas. Qisas itu baru-baru kita sudah upload di YouTube. Kemudian tentang Nah, pertanyaan dari penanya yang kedua tentang tradisi menikah hari menuju hari 100 hari kematian. Nah, kalau di Sumatera Barat, Bapak Ibu, dulu tradisi yang ada sebelum Islam masuk, ini kita bicara tentang sejarah dulu. Sebelum Islam masuk, pada waktu ada kematian seorang, itu yang dipanggil itu tukang ratap, Bapak Ibu. Maka adalah nyanyian ratapan. Sehingga sebagian menyebut orang Minangkabau paling pandai meratuk, Bapak Ibu. Semakin tinggi sosialnya di tengah masyarakat, itu grup ratapan itu semakin kuat, Bapak Ibu. Nah, ketika Islam masuk, ini dihilangkan. Karena meratap itu haram, tidak boleh meratap. Nah, tradisi 3 hari, 7 hari, 40 hari kematian itulah ada sejak dulu. Nah, kemudian Islam masuk, maka Islam memberikan warna dalam tradisi. Ratapannya dihilangkan, kemudian setelah itu diisi dengan kegiatan keagamaan, membaca Yasin, karena ada hadis tadi, Iqra'uha ala mautakum. Kemudian membaca tahlil la ilaha illallah, sebab dalam hadis disebut afdalu zikri la ilaha illallah. Kemudian setelah bacaan itu selesai, itu didoakan oleh imam, oleh labai, didoakan Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu wa mahlalnahu. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang sudah kami baca dan apa yang sudah kami tahlilkan kepada si fulan bin fulan. Jadi didoakan Bapak Ibu. Doanya kasih ke Allah. Jadi awak meminta kepada Allah untuk menyampaikan. Bukan awak yang menyampaikan, Bapak Ibu. Nah, jangan sampai salah persepsi ketika kita kirim pahala, kita sesuka hati awak sampaikan. Bukan kekuatan kita. Kita doa kepada Allah, Allah yang menyampaikan, dan Allah sudah berjanji. Apabila kita meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Nah, apa tradisi 3 hari, 7 hari, 40 hari kematian? Secara penetapan 3, 7, dan 40 itu tergantung kepada tradisi, Bapak Ibu. Dan tradisi itu kalau kita tinjau tadi, kalaulah selesai bagi kita masalah bid'ah, Bapak Ibu, lalu dua masalah itu, itulah aman, Bapak Ibu. Mengenai penetapan hari 3, 7, dan 40 itu bisa dimasukkan kepada bid'ah mubahah. Sama juga kita, Bapak Ibu, di dalam masjid ko pengurus mensepakati wirid pengajian mingguan hari Selasa, Bapak Ibu. Nah, disepakati pengurus. Pokoknya hari Selasa malam awak wirid pengajian. Adakah di zaman Nabi menetapkan pengajian hari Selasa? Tidak, Bapak Ibu. Tapi inisiatif. Karena mungkin di hari Selasa itulah pang waktu awak. Maka itu bid'ah, tapi bid'ahnya itu makruhah. Bid'ah yang dibolehkan. Nah, satu selesai itu. Masalah 3, 7, dan 40 itu bid'ah makruhah. Nah, bid'ah yang dibolehkan dan penetapan itu berdasarkan tradisi. Kalau di Minang, Bapak Ibu, itu angka itu punya nilai sendiri. Misal 40 hari, itu kalau sudah sampai 40 hari kematian itu dibaca, Bapak Ibu, Maharato Pusako Tinggi. Nah, Maharato Pusako Rendah, kalau Pusako Tinggi, itu diwariskan, diturunkan menurut ketentuan adat. Kalau Pusako Rendah, cakap Bapak Ibu, itulah yang harus diwariskan menurut faraid. Ilmu faraid. Harta pencarian itu 40. Nah, rupanya Bapak Ibu, ketika kita tinjau sejarah, sahabat pun ada yang mengerjakan itu. Ada Imam At-Taus di zaman tabi'in. Ketika ada salah seorang sahabat wafat, beliau mengerjakan sedekah, Bapak Ibu. Maka sedekah pada hari
ketujuh kematian memberikan sedekah. Rupanya adalah tercantol di zaman tabi'in, ada tabi'in yang mengerjakan. Jadi masalah waktu 3, 7, 40 selesai. Kini apa isinya Pak Ibu? Isi dari 3 hari, 7 hari, 40 hari kematian. Pertama isinya baca Quran. Baca Quran, baca Yasin Pak Ibu. Baca Yasin selesai. Quran tentu pahala gitu Bapak Ibu. Boleh ada suruhan Nabi ikra'uha ala mautakum. Kemudian di dalamnya ada baca la ilaha illallah. Selesai Bapak Ibu. Sebab afdalu zikri la ilaha illallah. Kemudian setelah itu ada doa. Doa itu termasuk bagian dari ibadah Bapak Ibu. Pun selesai. Setelah itu ada sedekah. Nah, cuma masalahnya pada bagian sedekah Bapak Ibu. Nah, kalau di Minangkabau ada orang meninggal, keluarga itu membawa beras dan telur kepada keluarga yang wafat, keluarga yang kemalangan. Bawa bore, bawa talua Bapak Ibu. Sehingga terkumpullah banyak bore, banyak talua. Nah, bore talua itu yang kemudian dimasak untuk dihidangkan pada hari ke-7, pada hari ke-40 untuk makan bersama. Dengan niat sedekah, yang sedekahnya itu nanti ya sedekah tentu pahala Bapak Ibu. Boleh diniatkan kepada orang yang sudah wafat. Nah, cuma masalahnya kalau nanti besarannya itu Bapak Ibu, ada sebuah daerah yang sedekahnya itu secara tradisi besar Bapak Ibu. Awak pergi menuju hari ke situ tapi tak bawa awak sembako banyak Bapak Ibu, sehingga memberatkan ahli mayit. Nah, mungkin bagian ikolah yang nanti bisa masuk kategori bagian makruh. Apabila sampai kepada haram, kalaunya memberatkan Bapak Ibu. Tapi kalau di kita tidak Bapak Ibu. Malah kan hasil beras juta lu orang itu yang dimasak ulang, yang untuk disedekahkan kepada orang ramai. Yang jelas menikah hari menuju hari 40 hari kematian, wafatnya seorang sampai 100 hari, di dalamnya ada nilai-nilai agama, ada nilai-nilai sosial Bapak Ibu, tanda awak seorang sekampung bertetangga. Dan itu tergantung tradisi. Kalau sampai kita tidak ada Bapak Ibu, tidak harus loh kita kerajaan Bapak Ibu. Kalau di daerah itu ada Bapak Ibu, jangan sampai kita mengingkari, membatalkan Bapak Ibu. Itulah cara orang di situ untuk bersosialisasi Bapak Ibu. Mengenal hidup bertetangga, saling takziah. Ketika ditinggalkan penghuni rumah, wafat seseorang, kan ibu hati Bapak Ibu. Kini wak datang jamaah orang-orang masjid ke situ bacakan Al-Quran, senanglah hatinya, terhiburnya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Tentu akan lebih manfaat lagi Bapak Ibu. Nah, maka itu tadi Bapak Ibu mengenai tradisi itu. Nah, mengenai esensi isi itu sudah jelas ibadah di dalamnya. Sedangkan perkiraan waktu 37 itu tergantung kepada tradisi dan tradisi yang tidak terlarang tentunya. Nah, mungkin itu jawaban untuk Bapak yang penanya yang kedua. Kemudian untuk yang terakhir kita tanggapi yang Ibu yang terakhir, masalah waris di Minangkabau Bapak Ibu. Nanti untuk detailnya untuk Ustaz Emil nanti untuk masalah warisan, sebab itu domain kajian beliau. Nah, di Minangkabau harta pusaka itu dibagi dua Bapak Ibu. Ada harta pusaka tinggi, harta milik kaum. Nah, harta pusaka tinggi itu tidak diwariskan menurut hukum faraid. Kenapa? Karena sifatnya itu harta hibah. Yang kepunyaannya itu kolektif Bapak Ibu, punya basamu. Yang nanti diawasi oleh nenek mama. Nah, nanti ada waktu-waktu tertentu harta itu boleh digadaikan, tapi ini tidak bisa dijual, kemudian tidak diwariskan milik personal. Itu kalau harta pusaka tinggi. Kemudian harta pusaka rendah, harta pencaharian. Nah, inilah yang kemudian yang seharusnya dibagi menurut hukum faraid. Hukum faraid. Cuma masalahnya apa? Pengamalan hukum faraid itu tidak tersosialisasi dengan baik. Sebab ada semacam tradisi juga kalau anak padusi lebih banyak mendapatkan nanti anak laki tidak Bapak Ibu. Nah, dan ikut memang sesuai dengan perkataan ulama, bahasa ilmu pertama yang dicabut Allah sebelum kiamat itu ya faraid. Faraid Bapak Ibu. Nah, kalau tugas kita bersama untuk mensosialisasikan pengamalan dari ilmu faraid, pembagian harta pusaka menurut Islam. Nah, di tengah-tengah masyarakat pada harta-harta yang masuk kategori harta pusaka rendah. Tapi kalau harta pusaka tinggi tadi ya jelas Bapak Ibu, sebab hartanya itu harta kolektif milik bersama, dimanfaatkan secara bersama dan diturunkan hibah kepada generasi-generasi setelahnya. Nah, mungkin itu tanggapan kita. Kita penjelasan selanjutnya dari Ustaz. Betul.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali kita jawab ya masalah menjilat tangan itu ya, fala yamsah yadaha hatta yal'iqaha au yul'iqaha, kan itu hadisnya. Jangan dia lap tangannya sampai dia jilat tangan itu, atau dia jilatkan tangan itu. Jilatkan itu dalam konteks kalau dia sedang menyuapkan orang lain. Ini hadis bukan syariat itu dulu. Ini hadis bukan syariat. Maksudnya apa? Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan apa yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanan yang bisa disentuh dengan 3 jari. Makan roti, makan kurma. Jadi kalau mau menjilat tangan gampang. Kau nak kamu makan buah kaca, kan bisa 3 jari. Sudah makan balik? Selesai. Tapi kalau makan cancang, Wak, timba balik. Nah, jadi harus paham juga kita yang dimakan Nabi apa? Apa yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau ibu-ibu, bapak-bapak makan bajamba, ini mohon maaf nih ya. Bapak makan bajamba satalam betigo, satalam berampe, makan mode-mode ko. Yang masuk kena mului ya tuh lu balik ke dalam. Itu ndak sunnah Nabi. Mohon maaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau makan kurma, inciknya ndak masuk balik ke piring. Dipisahkan Nabi incik ke tampe piring yang lain. Itu begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga orang lain. Itu Nabi menjaga para sahabat. Sebenarnya kalau kita makan sepiring dengan Nabi, bakih liu Nabi kan mau makan. Ya, tapi Nabi ingin mengajarkan sahabat, kita jangan egois memikirkan yang kita makan saja, orang lain juga diperhatikan. Maka itu salah satu sunnah Nabi apa itu? Rimah makan tak jatuh lagi ke piring. Itu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimakan Nabi tadi juga adalah makanan yang bisa dipegang dengan 3 jari. Ya, itu berkaitan dengan adat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita makan makanan yang bisa dipegang 3 jari, silakan amalkan. Kalau kita makan sendiri, makan cancang, tidak akan menimbulkan fitnah di tengah orang lain, silakan lakukan. Tapi kalau sekiranya akan menimbulkan fitnah, maka tinggalkan. Ada kalanya sunnah itu ditinggalkan bukan karena kita benci sunnah, tapi karena tidak cocok bapak-bapak, ibu-ibu ya. Sebagaimana para guru kita ceritakan, ini kita sedang kajian, kemudian murid yang di depan guru ini keluar terus kayu siwaknya, enggak. Ma huwa al-mahallu lil amri, siwak lu keluar boleh. Tiok ngecek guru, tiok keluar siwak. Guru di hadapan ndak merasa fokus gara-gara anak ni keluar siwak. Apa kata gurunya? Ando anak siwak tu. Ya, sembunyikanlah siwak tu. Kita sedang belajar. Apa kata murid? Ini kan sunnah nih guru. Kok guru melarang-larang yang sunnah? Apa kata gurunya? Mencabut bulu ketiak sunnah lo, cabut sekali. Ya, dia jangan mentang-mentang sunnah awak kerajuan latihan enggak. Kita juga harus arif kondisinya bagaimana. Kemudian terkait masalah waris, yang ini sebenarnya simpel aja masalah waris di Minang. Nih yang dibagi secara waris itu harta mayat. Kalau bukan harta mayat jangan dibagi secara waris. Kalau harta kaum kembalikan pada kaum. Harta kaum kembalikan pada kaum karena itu bukan milik mayat. Harta plat merah meninggal misalkan yang punya auto plat merah jangan dibagi pada ahli waris. Ya. Balikkan kepada pemiliknya. Ini mohon maaf ya. Datuk Pangulu di Minang itu sebenarnya punya tanah abuan supaya dia tidak merantau contoh. Tanah abuan itu gimana kalau mati datuk tidak diberikan kepada anak datuk, tapi kepada datuk setelahnya seperti itu. Karena itu bukan milik datuk. Maka yang dibagi secara faraid adalah harta milik mayat. Kalau dia membeli rumah misalkan dengan istrinya berdua, apakah langsung dibagi ketika dia mati? Tidak bisa juga langsung dibagi secara faraid. Dijelaskan dulu mana hak mayat, mana hak istri. Nah, baru dibagi secara faraid. Kita katakan ya bapak-bapak ibu-ibu, ya faraid ini ilmu gampang. Apa susahnya bagi ini 1/3, ini 1/2, ini 1/6? Tidak susah. Yang susah itu apa? Memastikan kalau harta yang kita bagi ini memang harta mayat, itu yang susah. Ya, jangan-jangan ini rumah hibah. Jangan-jangan ini rumah bukan punya si mayat. Ada satu kasus yang agak rumit ya. Ada saudara 3. Anak pertama nikah dibuatkan rumah. Anak kedua nikah dibuatkan rumah. Anak ketiga belum nikah, orang tuanya mati. Ya, anak ketiga nikah, belum nikah, orang tuanya sudah. Ketika mati orang tuanya, apa kata abangnya yang 2 yang sudah dibuatkan rumah ini? Rumah orang tua kita bagi secara faraid. Itu kurang ajar enggak?
Ya, ini kita gambarkan, Anda hidup, orang tua, kira-kira anak ketiga dibuatkan rumah juga enggak? Iya kan? Tapi masalahnya orang tuanya wafat sebelum anak ketiga dibuatkan. Ini secara faraid atau tidak? Coba bayangkan, ini masalah realita yang kita temukan di tengah masyarakat. Maka bukan faraid yang susah. Yang susah yang seperti ini nih. Maka dalam ilmu faraid nanti kalau belajarnya sampai khatam ada bab namanya tanazul. Arif-arif kita dalam membagi itu bagaimana. Kerelaan kita yang ngambil hak orang lain tidak boleh, tapi kita merelakan hak kita untuk diambil orang lain boleh. Ya, ada lagi namanya tanazul. Itu contoh masalah faraid. Kemudian masalah doa, tadi Ustaz Apria sebenarnya sudah sampaikan ya. Ini riwayat dari Imam Tawus itu apa? Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Sesungguhnya orang-orang mati diuji di kuburnya selama 7 hari. Nah, ini yang dari Imam Tawus tadi. Makanya ini juga dikutip oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dikutip pula oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan dikatakan bahwasanya rijalnya thiqat, bisa dipercaya, sanadnya sahih. Maka karena mayat diuji selama 7 hari, itulah makanya di beberapa kampung kita lihat salawatnya dibaca 7 hari. Doanya dikirimkan selama 7 hari. Dan ini penting juga kita sampaikan, hari takziah cuma 3 hari. Kesunahan kita datang ke rumah melayat membawa makanan itu 3 hari. Lebih dari 3 hari orang datang ke rumah kita bukan itu penting ya. Jadi dalil doa ya boleh, doa dilakukan kapanpun dimanapun tidak masalah, tapi yang 7 hari saya tidak tahu ya, yang 40 hari, yang 100 hari saya tidak tahu, tapi saya dapat dari salah satu datuk juga nenek mama. Kadang-kadang di Minang ini ada tanah milik kaum bapak misalkan sukunya Petopang, dia punya sawah di suku Petopang, tapi sawah itu dia jadikan untuk ngasih makan anaknya. Contoh, sawah dijadikan untuk ngasih makan anaknya, tapi aslinya kan sawah itu bukan untuk ngasih makan anaknya. Anak kan dikasih makan dari tanah ibunya sebenarnya. Kalau di Minang, tanah kan milik kaum, bukan milik bapak. Ketika bapaknya mati, tentu tanah itu dikembalikan kepada kaum bapak. Tapi kadang-kadang sawah ini baru separuh ditanam, sudah menghijau, ya butuh 40 hari atau butuh 100 hari untuk dipanen, ya kata beliau. Di situ asalnya 100 hari. Tapi saya lihat juga dari tulisan-tulisan lain dikatakan bahwa zaman dulu hari ke-40, hari ke-100 itu, hari ke-1000 itu orang mengadakan peringatan dengan cara berjudi, adu ayam, main-main musik. Maka para ulama ketika berdakwah agar orang tidak berjudi, main musik segala macam, apa yang dilakukan? Dikumpulkan orang-orang ngaji kita. Kita lawan maksiat dengan ibadah. Dan itu masuk dalil wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ya, lawan keburukan dengan kebaikan agar kebaikan dapat menghapus keburukan tadi. Ya, itu barangkali wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, terima kasih kita sampaikan. Satu lagi, ya silakan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti datangkan dalil. Ada yang mengatakan salawat pakai Sayyidina dalam solat tidak boleh. Kalau di luar solat boleh. Datangkan dalil. Kenapa kamu bedakan dalam solat dan luar solat? Ya, Nabi tidak pakai Sayyidina. Gimana Nabi pakai Sayyidina nyebut dirinya sendiri? Sahabat tidak ada baca Sayyidina. Kamu wawancarai semua sahabat. Ini orang sok tahu tentang sahabat nih kadang-kadang, Pak ya. Sahabat tidak ada baca Sayyidina dalam salat. Dari mana tahu coba? Orang sok tahu sahabat nih. Ya, kita pakai kaidah umum. Apa itu? Nabi SAW katakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya anak Adam. Maka gelar sayyid itu Nabi sendiri yang ngomong. Saya sayyid, kata Nabi. Maka kita berikan gelar kebesaran Nabi SAW. Baik dalam solat ataupun di luar solat. Bermasalah? Tidak bermasalah. Tapi kalau kita bilang, Allahumma sholli ala ad-dajjal. Itu ya, karena itu. Allahumma sholli ala al-kadzab. Itu ya, baru karena itu. Ini Allahumma sholli ala sayyidina. Ada lagi aneh ya nak? Kalau pakai sayyidina tidak boleh, tapi kalau nabiyina boleh. Apa bedanya?
Mau sayyidina, mau nabiyina, mau syafi'ina, mau habibina, mau yasin, mau toha, itu semua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ya. Kalau ada orang yang membagi dalam solat, tidak boleh. Di luar solat, boleh. Datangkan dalil. Kenapa beda? Ya, kita boleh minta dalil jadinya enak. Masa kita terus yang diminta-minta dalil? Kita minta dalil. Wallahu ta'ala. Oh iya. Penyebabnya itu ulama kestin sama jenggot sama cingkrang sama gamis sama sampai sekolah ada tapi kenapa mereka berbeda memang Ingin cewek kasar atau cewek lembut? Kalau cewek frontalnya mau sampaikan sampai baraja beda. Ada orang ke Mesir tuh hanya mengambil visa saja. Ilmu boleh jadi tidak diambil dari Al-Azhar. Ini saya buka saja. Ini kawan-kawan pergi ke Mesir tidak belajar di Al-Azhar. Bahkan tidak mau sholat di Masjid Al-Azhar karena menurutnya di Masjid Al-Azhar ada 7 buah makam. Ada 7 buah kuburan di Masjid Al-Azhar dan mereka tidak mau sholat di masjid yang ada kuburannya. Lupa dia bahwasanya Masjid Nabawi juga ada kuburan. Ya. Apalagi ya masalah. Ya saya menemukan ya di tengah-tengah masyarakat yang bilang doa bersama bid'ah yang seperti itu, baca Yasin bid'ah itu juga alumni Al-Azhar juga, ya gimana lagi? Ya boleh jadi kurang, ya itulah tidak tahu. Tapi kurang. Yuk, saya mau jujur katakan, rusak umat gara-gara ustaz. Rusak ulama, merusak umat. Makanya para bapak, para ibu, ini mohon maaf sekali lagi. Lihat nih ustaz. Ustaz ini bisa ceramah, kita jadikan dia ustaz panutan. Nah, bukan standar bisa ceramah. Kalau ambo pribadi simpel saja. Ma ustaz yang bisa dipakai, pacus ruah bocor kitab kuning, pandai nak? Tak pandai bocor kitab kuning, tak ustaz. Mohon maaf nih ya, kalau ingin frontal kita jawab, ambo jawab. Ya, sebab ia rusak juga masyarakat gara-gara rusak ulama, kan itu kata Syekh Muhammad Al-Ghazali ya. Rusak pemimpin gara-gara rusak umat gara-gara rusak ulama. Kenapa umat bertikai gara-gara kunut dan tak kunut? Gara-gara ustaz tak bijak. Kenapa umat bertikai gara-gara doa bersama salat salat atau tidak? Gara-gara ustaz tak bijak. Bijak-bijaknya Buya Hamka dulu susah kita dapatkan di masjid yang berkunut, mau beliau berkunut. Di masjid tak berkunut beliau. Itu yang susah. Masing-masing punya filter, saya yakin, maka kita mesti arif juga. Dan saya kira ya, kalau misalkan memang ada orang-orang bilang ini salah, ini bid'ah, bapak jangan jawab, ibu jangan jawab. Tanya ulama, tanya MUI, gitu kan. Kita punya MUI. MUI kita itu bukan orang kaleng-kaleng juga. Ya, kita punya MUI, tanya MUI, jangan bikin rusuh di masjid kami. Jangan salah-salahkan amaliyah di masjid kami. Kalau kamu punya masalah dengan amaliyah di masjid kami, datangi MUI, tanya MUI gimana hukumnya. Jangan tanya kami. Kami tidak tahu dalil gitu kan. Atau tanya Ustaz Habib gitu kan. Tanya Ustaz Habib. Ya, kadang-kadang orang apa? Orang suka memasukkan racun pada orang awam. Seperti yang tadi, sahabat tidak tahu baca Sayyidina. Kapan dia wawancarai sahabat? Nah, dibawa-bawa dalil seperti itu. Berapa hafal hadis? 3. Alah tahu lo sahabat sadonya. Bahala ceritanya tuh. Ya, ini musibah kita. Dan kita ya mohon maaf. Dan kita ini PR kita bersama, bagaimana umat ini walaupun berbeda kita bisa tetap saling menghargai. Ada masjid yang berkunut, ada yang tidak berkunut, ada yang doa bersama, ada yang tidak, ada yang salawatan, ada yang tidak salawatan. Itu kan tidak masalah. Baca carui baru mungkar. Itu baru yang kita larang. Ini tidak, orang baca Yasin dilarang. Pada larang orang baca Yasin, mending energi itu pakai ke diskotik, larang orang. Ya. Gara-gara perkara khilafiyah, gara-gara perkara yang tidak penting, kita lupa pada perkara-perkara yang lebih penting dan butuh atensi kita. Ya mohon maaf. Wallahu ta'ala. Ya Bu. Geser nama bola jadi. Langsung saja dari malam ya Bu ya boleh lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat di kubur, kemudian Nabi taruh dahan kurma di situ. Ya.
Kalau di Lubuk Batingko, boleh saya lihat petantu tidak pakai bungo, tapi pakai daun kerambi. Ya, boleh juga, tidak masalah. Pokoknya tanaman selagi masih hijau, dalam artian masih segar, itu berzikir dan zikirnya bisa memberikan manfaat bagi mayat di dalam kubur. Iya, bunga itu kan tanaman juga. Dahan kurma kan juga tanaman juga. Nah, dahan kurma. Apakah itu tasyabuh dengan orang-orang Nasrani, Ustaz? Tidak tahu saya Nasrani, mana dalilnya. Ya, orang Kristen pakai bunga di atas kubur, tidak tahu saya. Bahkan sekarang orang-orang Kristen sudah mulai membakar mayat. Ya. Nah, jadi penting juga kita arif juga ya. Dan salah satu hikmah kita makamkan mayat itu dalam adalah agar aroma busuk tidak tercium keluar. Jadi kalau ada orang menyiram air mawar di situ tujuannya untuk menghilangkan bau, itu dapat sunnah. Tapi kalau berlebihan itu masuk mubazir, haram juga jadinya. Ya, wallahu taala. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada kedua buya kita. Mengingat waktu Bapak Ibu Ambo lah jam 6:30. Mungkin kajian kita cukupkan sampai di siko. Dan insya Allah bulan depan tanggal 2 Maret nanti kita akan mengadakan kajian seperti itu di Masjid Basaibuh. Dan itu tema kita nanti insya Allah terkait dengan persoalan akidah 50 dan akidah-akidah yang lain. Masalah tauhid kajian kita insya Allah di bulan depan nanti. Jadi untuk malam kini kita cukupkan sampai di siko kajian kita. Dan mudah-mudahan bulan depan nanti kita bisa bertemu kembali. Dan kita tutup kajian kita malam kini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya sebagai moderator mohon maaf. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.